berdampak pada didirikannya sekolah-sekolah seperti Sofia, RHS di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Seiring dengan tumbuhnya sekolah-sekolah tersebut, tumbuh pula pemondokan para pelajar, salah satunya adalah rumah milik Si Kok Jong di Jalan Keramat Raya nomor 106 di tempat sekarang ini. Jong Java yang menyewa gedung ini pada tahun 1925 yang digunakan sebagai tempat latihan kesenian yang bernama Langen Siswo dan diskusi politik. Pada bulan September tahun 1926, Gedung Keramat 106 dijadikan kantor Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI dan kantor redaksi majalah PPI Indonesia Raja. Tahun 1928, Gedung Langen Siswo diubah namanya menjadi Gedung IIC atau Gedung Pertemuan Indonesia. Saya akan menjelaskan bahwa banyak banget tokoh-tokoh sejarah yang pernah tinggal di sini. Contohnya yaitu ada Muhammad Yamin, Abu Hanifah, Amin Saifuddin, Akagani, Sudardi, Maharaja Pintor, dan juga Hasan. Selanjutnya pada tahun 1928, gedung IC dijadikan tempat untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Gedung IC dijadikan pusat pergerakan mahasiswa sampai tahun 1934. Selanjutnya akan kami jelaskan nanti. Pertama-tama adalah ruang pengenalan. Ruangan ini memamerkan suasana Batavia tahun 1920 dan diorama aktivitas pemuda yang sedang belajar dan berdiskusi di Gedung Keramat 106 saat masih menjadi pemandakan mahasiswa sekolah Sofia dan RHS. Selanjutnya adalah ruang organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi-organisasi pemuda setelah berdirinya Budi Utomo. Di antaranya Jong Java, Jong Sumatrenan Bon, Pemuda Kaum Betawi, Perhimpunan Indonesia, dan Jong Islametan Bon. Dipamerkan pula vandal-vandal organisasi pemuda, di antaranya Jong Islametan Bon, Jong Java, Jong Sumatrenan Bon, Perhimpunan Indonesia, PPPI, Hizbul Waton, dan Kepanduan. Ruang 3. Ruang 3 adalah ruang Kongres 1. Ruang ini memamerkan proses terjadinya peristiwa Kongres Pemuda 1, serta organisasi yang berdiri tahun 1926. Di antaranya, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ditampilkan pula diorama aktivitas pemuda yang sedang mendengarkan radio. Ruang Kongres 2. Ruangan ini adalah tempat teks Sumpah Pemuda dibacakan pada malam 28 Oktober 1928. Di sini digambarkan peristiwa Kongres Pemuda 2 yang didukung dengan koleksi-koleksi relief undangan Kongres Pemuda 2, lalu ada relief lagu Indonesia Raya, relief tulisan Kongres Pemuda 2, dan juga ada diorama Kongres Pemuda 2. Ruang kelima, ruang kepanduan. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi kepanduan yang menjadi wadah penanaman karakter para pemuda. Organisasi kepanduan tersebut antara lain JPO, KBI, INPO, JJP, dan NATCIP. Selain itu, dipamerkan pula bendera organisasi INPO dan alat-alat kepanduan seperti peluit, kotak P3K, dasi, dan ikat pinggang. Ruang organisasi setelah Sumpah Pemuda. Ruang ini memamerkan proses pembentukan organisasi Indonesia Muda sebagai fusi dari organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatrenan Bon, dan Sekarukun. Selain itu, dapat pula dilihat koran Benih Merdeka yang menjadi bacaan para pemuda tahun 1930-an. Ruangan 7. Ruangan 7 merupakan ruang sejarah lagu Indonesia Raya. Ruangan ini memamerkan biola W.R. Supratman yang digunakan untuk menciptakan lagu Indonesia Raya dan dipakai saat melantunkan lagu tersebut pada Kongres Pemuda II. Di ruangan ini diceritakan pula proses perubahan lagu Indonesia Raya dan perjalanan hidup W.R. Supratman. Sebelum lanjut ke ruangan berikutnya, sekarang kita akan mendengarkan penjelasannya langsung dari pemandu Museum Sumpah Pemuda ini. Itu memang adanya
Nah, sekarang kita udah berada di bagian penutup dari museum tour ini. Pada bagian outdoor, ada ukiran-ukiran dan monumen yang menceritakan kisah dari awal sampai selesainya Sumpah Pemuda, dengan tujuan untuk membantu para pengunjung dapat merefleksikan diri melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan Soekarno sendiri.